warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat. Perkenalkan, nama saya Karlina Denistia dan mungkin saya adalah wajah baru di forum ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa menjadi teman berbagi. Jadi kalau narasumber itu kesannya sangat superior dan inferior gitu ya Pak Bu. Saya lebih senang diundang sebagai teman berbagi yang semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa berguna bagi Bapak dan Ibu. Sedikit cerita tentang latar belakang kenapa saya bisa berbagi di sini, itu awalnya saya diminta memberi masukan untuk instrumen sampel atau instrumen contoh yang dibuat oleh tim SI. Ada Pak Lili, Pak Adi, Pak Bas. Iya. Oh, dan Bu Lestari dan Pak Adi. Kemudian tim SI merasa bahwa masukan saya ini sepertinya perlu disampaikan ke forum karena memang sepertinya ada beberapa beberapa anggota yang mungkin sudah paham, jadi mungkin untuk beberapa peserta ini sudah bukan hal yang baru lagi, tapi saya juga berharap kita saling belajar, Bapak Ibu, dan semoga apa yang bisa saya bagi ini bisa menjadi hal baru bagi beberapa peserta dan Bapak Ibu yang mengikuti pra-workshop kali ini. Tadi nama universitasnya itu adalah Eberhard Karls Universität of Tübingen. Emang iya, Nah itu, panjang. maksud saya itu. Panjang sekali, 2 bulan saya ngapalin. Itu lokasinya ada di Jerman dan saya punya kesempatan selama 4,5 tahun untuk menjalankan PhD di korpus linguistik korpus, dan lebih spesifiknya lagi di Departemen Linguistik Kuantitatif. Jadi saya memang berkutat dengan big data dan saya juga berkutat dengan angka, statistik. Jadi dengan berbekal itu saya ingin berbagi juga pengetahuan saya untuk bagaimana caranya menciptakan survei yang efektif gitu. Oke. Sebelumnya sedikit mengenalkan tentang survei itu sendiri. Ketika saya melaksanakan survei itu saya merasa bahwa survei ini hasilnya akan sangat penting untuk tujuan saya nanti membuat sebuah rumusan, entah itu rumusan masalah atau itu mungkin rumusan analisis kalau dalam penelitian, dan dalam konteks ini itu berarti rumusan kurikulum nantinya ke depannya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Lili di awal bahwa memang tujuan dari survei itu untuk menggali aspirasi dan untuk mencari informasi apa yang memang bisa menjadi bahan evaluasi bagi kurikulum prodi sastra Inggris, dan tujuan itu saya sangat dukung juga. Untuk siang kali ini saya akan membatasi limit creating a survey instrument lebih ke survei daring, jadi yang tertulis dan daring gitu Bapak dan Ibu. Karena tadi memang disebutkan oleh Pak Lili juga bahwa survei tertulis itu riskan untuk tidak dipahami dan sifatnya tidak mendalam. Jadi fokus saya bagaimana supaya nanti kita bisa membuat instrumen yang bagus dan setidaknya lebih bagus daripada sebelum kita mendalami materi di pra-workshop kali ini. Yang pertama, Bapak Ibu perlu paham kenapa kita melakukan survei ini gitu. Apakah survei ini tuh the best way untuk collecting information, untuk mendapatkan informasi-informasi dan untuk menjadi sebuah instrumen evaluasi. Jadi sebelum saya melakukan survei, saya biasanya akan cek the data dulu. Jadi apakah sebenarnya survei ini memang perlu dan urgent untuk dilakukan? Apakah sebelumnya memang belum pernah ada survei semacam ini? Karena memang ada beberapa prodi, dan salah satunya sastra yang saya alami sendiri di Sastra Inggris Sanata Dharma, ada dosen-dosen saya juga di sini. Salam hormat, terima kasih atas ilmunya. Ada Pak Ahir, tadi saya sempat lihat Pak Ahir, ada Pak Sarwoto, ada Bu Eni, dan ada alma mater, sesama alma mater juga ada Bu Frida. Ketika saya menjadi mahasiswa di Sastra Inggris, itu ada survei yang memang sudah dilakukan oleh bagian akademik untuk menilai kepuasan mahasiswa terhadap kurikulum dari prodi sastra Inggris gitu. Jadi ketika prodi sastra Inggris membutuhkan data, mungkin bisa dicek dan cross check lagi ke bagian akademik itu, apakah kira-kira poin-poinnya sama, apakah kita bisa menggunakan data yang sama. Jadi itu akan meminimalisir
redundancy keberulangan pelaksanaan survei dengan tujuan yang sama gitu. Jadi kalau dalam konteks penelitian kita biasanya memang melakukan itu juga ketika kita punya rumusan masalah, kita selalu cek di theoretical background-nya apakah sudah ada yang pernah meneliti hal ini gitu. Begitupun juga yang saya aplikasikan ketika saya melakukan survei. Apa sudah pernah ada data yang saya harapkan? Kemudian who we are surveying. Who we are surveying ini penting juga untuk menentukan style bahasa kita gitu. Jadi kalau yang mau disurvei itu adalah perusahaan, berarti mungkin level formalitasnya akan lebih formal dibanding ketika yang akan kita survei adalah mahasiswa gitu. Atau ketika yang akan kita survei adalah alumni, nanti itu juga pendekatannya dan jenis-jenis pertanyaannya juga akan berbeda dengan ketika kita mensurvei mahasiswa. Kemudian, what do we need to know? Ini penting, Bapak Ibu, karena kita mungkin akan punya banyak sekali keinginan ketika kita melakukan survei. Oh ya, pengen begini, pengen begitu, pengen begini, A, B, C, D, sampai dengan pengen Z. But please think again, ini survei yang sifatnya daring, yang buat saya, yang namanya survei itu akan selalu participant oriented. Jadi orientasinya terhadap kenyamanan partisipan juga. Selain bahwa kita juga punya tujuan untuk melaksanakan survei ini. Jadi tolong dipisahkan what do you need to know and what are nice to know. Jadi kayak, oke, kita asik juga nih kalau kita tahu nomor handphonenya perusahaan supaya kita bisa punya data tentang perusahaan pengguna alumni kita gitu. Cuman perlu direfleksikan lagi, apakah memang benar itu tujuannya? Apakah dengan mengetahui nomor handphone perusahaan misalnya, itu akan berguna dalam perumusan kurikulum gitu? Sepertinya dalam konteks ini tidak gitu. Jadi poin ini perlu saya sampaikan juga karena ya memang ketika kita melakukan survei kita perlu sadar gitu dan bagaimana kita tahu what do we need to know, bagaimana kita tahu bahwa ini yang perlu diketahui nih dan ini yang kayaknya bagus nih diketahui gitu. Biasanya saya akan menanyakan ke diri saya sendiri, if I know titik-titik, I will be able to measure titik-titik. Jadi kalau saya tahu hal ini, kalau pertanyaan ini jawabannya itu saya ketahui, saya akan sanggup, saya akan bisa untuk mengukur titik-titik-titik gitu. Dan orientasi kita adalah kurikulum, berarti mengukur kepuasan atau mengukur efektivitas kurikulum yang sudah ada sekarang atau mengukur apapun itu. So, if I know this data, I will be able to measure this. Gitu. Jadi, kalau saya tahu data nomor handphone, saya akan mampu untuk measure apa itu teman-teman Bapak dan Ibu sekalian. Jadi what do we need to know? Kemudian how will the survey be administrated? Ini juga akan mempengaruhi bentuk pertanyaannya, tapi karena memang kita fokusnya lebih ke kuesioner dalam bentuk internet, jadi memang formnya nanti saya akan coba tunjukkan dan saya akan berbagi juga bagaimana membuat Google Form yang akan saya sampaikan nanti. Nah, dengan mengetahui why, who, what, dan how, ini tuh kita akan punya confidence tersendiri, Ibu dan Bapak. Jadi, kita akan merasa yakin dengan surveinya. Ini survei adalah instrumen yang the best that we can create, gitu. Jadi, kita pede untuk sharing surveinya itu sendiri, dan kita tahu tujuan kita nanti ketika kita dapat datanya, ini datanya akan bermanfaat untuk kita. Jadi, itu yang penting motivasinya itu bahwa survei ini itu bikin kita pede. Nanti kita pede ngelakuinnya, kita pede sama datanya, insya Allah akan bermanfaat juga gitu. Jadi dengan mencoba untuk menjawab ini, motivasi ini, nanti ini akan berpengaruh terhadap rumusan question-question atau rumusan pertanyaan yang Bapak dan Ibu tulis di kuesioner. Nah, untuk constructing survey question, sebenarnya ada banyak Bapak dan Ibu untuk tips-tipsnya, tapi saya akan berbagi 3 dulu aja. Yang pertama, use description to give a brief explanation about the survey. Jadi, kalau Bapak dan Ibu familiar dengan Google Form, atau mungkin memang surveinya mau yang paper-based misalnya, atau yang memang survei person to person, penjelasan awal dan brief awal itu sangat penting bagi peneliti, bagi yang mensurvei, dan juga bagi yang disurvei. Jadi
tolong jelaskan kalau misalnya interview itu ya, itu kan biasanya di awal selalu dijelaskan, terima kasih sudah hadir di dalam interview ini, Bapak dan Ibu diharapkan untuk menjawab beberapa pertanyaan, dan pertanyaan itu nanti tujuannya adalah untuk ini. Nah, itu juga yang perlu dijelaskan di dalam deskripsi survei. Saya banyak melihat ketika ada survei dengan Google Form, itu di bagian deskripsinya itu kosong. Jadi cuma ada title-nya aja, survei kepuasan mahasiswa. Kemudian di bagian deskripsinya kosong. Gitu. Padahal buat saya pribadi itu penting untuk menginformasikan poin-poin yang ini, Bapak dan Ibu. Untuk menginformasikan ini perlu disampaikan ke partisipan supaya partisipan tidak semena-mena dalam mengisi survei. Tujuan kita udah bagus, tapi ternyata partisipan tidak serius dalam mengisi datanya, jadi tidak valid gitu kan, sayang atas energi dan waktu yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk membuat survei instrumen ini. Kemudian try to make an easy to answer questions, dan yang ketiga, be clear for question with potential subjective definition. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini untuk yang description-nya, Bapak dan Ibu. Saya ambil contoh misalnya, tadi Pak Lili sudah bilang kita ada survei kepuasan bagi mahasiswa, bagi alumni, dan bagi pengguna gitu. Nah, misalnya di bagi mahasiswa ini dalam format Google Form ya, Pak dan Bu, judulnya apa, kemudian survei ini untuk siapa. Jadi ketika dosen buka link surveinya, nanti ngelihat YTH mahasiswa, oh ini berarti bukan buat saya gitu. Jadi sudah langsung targeted gitu, surveinya ini untuk siapa. Kemudian tujuan surveinya apa, syarat surveinya juga perlu dituliskan di sini. Responden yang diharapkan dalam survei ini adalah mahasiswa minimal semester 5 gitu. Jadi kalau dia baru, misalnya nih biasanya kan yang namanya informasi itu langsung kesebar kemana-mana gitu ya Pak Bu ya. Terus habis itu nanti ada mohon untuk mahasiswa mengisi survei kepuasan kurikulum bagi mahasiswa yang dibuat oleh Prodi, dan isian ini wajib, misalnya begitu. Tiba-tiba kesebar ke semua angkatan gitu, ke semua angkatan, baik itu semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, atau yang skripsi-skripsi yang angkatan tua-tua gitu. Nah, semester 1 kan anaknya patuh-patuh ya biasanya, cupu-cupu. Cupu tuh apa ya, lugu-lugu gitu. Jadi ketika mereka langsung dikasih wajib diisi gitu, terus yang, wah harus diisi nih gitu. Nah, ternyata sebenarnya mereka bukan target dari kuesioner ini, bukan target dari survei ini. Makanya deskripsi ini sangat penting untuk membatasi partisipannya, untuk menyampaikan tujuannya gitu. Jadi di sini saya juga menuliskan responden yang diharapkan dalam survei ini adalah mahasiswa minimal semester 5 gitu. Kemudian di paragraf berikutnya ini saya menitik beratkan pada urgency dari survei ini. Jadi hasil dari survei ini akan menjadi masukan untuk kemudian akan dipertimbangkan, maaf typo, dalam perumusan kurikulum prodi. Jadi partisipan akan yang, oh serius nih surveinya penting gitu. Jadi mereka tidak akan main-main dalam mengisi surveinya. Tidak ada isian data personal pada survei ini. Untuk beberapa orang yang sangat menghargai privacy, ini penting untuk disampaikan, termasuk saya. Jadi saya termasuk orang yang cukup selektif dalam mengisi kuesioner gitu. Ketika kuesionernya meminta nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, saya kayak yang, aduh maaf, nggak bisa ngisi gitu. Biasanya data isian personal itu nama lengkap atau gender gitu pun masih nggak masalah gitu, atau alamat email gitu pun juga itu saya masih oke-oke aja. Kemudian waktu pengerjaannya sekitar 10 menit. Ini juga buat saya cukup perlu disampaikan karena ya ini memberikan gambaran betapa satu, surveinya mudah dilakukan, dua, surveinya tidak memakan waktu banyak gitu. Atas partisipasi Anda, kami sampaikan terima kasih. Salam hangat. Kemudian siapa yang membuat survei ini? Ini lebih ke reliability of the survey. Surveinya dibuat oleh sebuah asosiasi atau tim akademik program studi sastra Inggris siapa gitu. Jadi bagian deskripsi ini Bapak Ibu tolong dengan sangat kalau memang membuat survei kuesioner daring gitu, bagian ini
dimaksimalkan untuk menyampaikan betapa seriusnya survei ini dan supaya tujuannya juga tercapai dan data yang terkumpul juga valid. Kemudian yang poin kedua, try to make easy to answer question. Ini memang ada beberapa opsi pilihan Bapak dan Ibu di Google Form. Ada multiple choices, ada checkboard, ada drop down gitu. Dan saya tidak mengomentari tentang konten ya Bapak Ibu di sini. Saya lebih sharing tentang bagaimana membuat format pertanyaan yang bisa dibilang efektif. Ya, oke. Jadi pertanyaan pertama dari sampelnya yang diberikan oleh tim esai, bidang pekerjaan apa yang ingin Anda geluti setelah lulus gitu. Dan ini required. Tanda bintang ini maksudnya adalah kalau nggak dijawab, itu berarti nggak bisa disubmit pertanyaannya. Gitu. Jadi pertanyaan ini harus dijawab. Bisa memilih boleh lebih dari satu, tapi tolong dibatasi juga maksimalnya berapa gitu. Karena bisa jadi ada mahasiswa yang masih galau gitu untuk menentukan masa depannya. Jadi dia jangan-jangan dipilih semuanya nanti. Yang ada itu datanya nanti distribusinya akan cukup mengacaukan distribusi data. Oke, jadi saya set maksimalnya 3. Gitu. Jadi boleh pilih lebih dari 1, maksimal 3. Kemudian ini ada opsinya, dan seperti yang tadi dibilang oleh Pak Lili, lainnya ini ternyata tidak terfasilitasi untuk format soal yang seperti ini. Jadi perlu pertanyaan lanjutan seperti ini. Jika Anda memilih lainnya, ini di pertanyaan setelahnya ya, Bapak dan Ibu, mohon sebutkan bidang pekerjaan yang ingin Anda geluti. Minimal 1, maksimal 3. Pertanyaannya sama, bedanya hanya pertanyaan ini tidak required. Jadi kalau pertanyaan yang tadi itu wajib dijawab, kalau pertanyaan yang ini tidak wajib dijawab. Jadi kalau dilewati, kalau yang sebelumnya udah pilih 3, yang ini bisa dilewati dan tetap bisa disubmit. Kemudian yang terakhir, be clear for question with potential subjective definition. Dan ini juga perlu dijelaskan, Bapak dan Ibu, seperti misalnya pada pertanyaan berikan skala relevansi pengetahuan apa yang ditawarkan oleh prodi terhadap kebutuhan Anda. Relevansi ini itu kan subjektif ya, relevan dan tidak relevan, apalagi di sini diharapkan untuk mengisi mulai dari skala sangat relevan menjadi ke skala sangat tidak relevan gitu. Dan relevan ini tuh maksudnya apa? Ini yang perlu dijelaskan di bagian deskripsi. Skala relevansi ditentukan berdasarkan titik-titik, terus sangat relevan berarti titik-titik, dan sangat tidak relevan berarti titik-titik. Jadi partisipan dan surveyor itu punya ide yang sama tentang relevan dan tidak relevan. Kalau memang idenya itu belum di framing, itu nanti ketika datanya terkumpul, surveyor juga akan bingung, tunggu, ini mahasiswa yang semester 5 jawab relevan, yang mahasiswa semester 8 jawab sangat tidak relevan, tapi yang gimana ya, ini maksudnya mereka apa gitu. Jadi sebagai tim surveinya itu sendiri perlu mendefinisikan hal-hal yang potentially subjektif gitu, sesuatu hal-hal yang definisinya itu bisa jadi akan menimbulkan ambiguitas atau subjektif atau tidak terukur misalnya gitu. Nah, ini juga perlu dilakukan. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah membuat outline atau draft dari survei, try to review the question dengan menguji cobakan pertanyaan itu ke calon target. Jadi diuji cobakan dulu, ambil sampel lah, 5 atau 10 orang dulu misalnya. Yang paling sering saya tanyakan setelah uji coba adalah, gimana surveinya, pertanyaannya mudah diikuti atau enggak, ambigu atau enggak. 2 itu aja yang biasanya ditanyain. Apakah termnya itu clear, kemudian respons kategorinya itu cukup, jadi skalanya tuh 5 kebanyakan atau enggak ya, atau perlu dikecilin lagi jadi 3, atau malah dilebarin jadi 7 skalanya, kan Likert scale ada beberapa skala. Kemudian formatnya enak nggak diikutin, layoutnya enak nggak diikutin, kemudian language-nya ada yang kurang berkenan atau enggak, kemudian flow of question-nya logical atau enggak, karena kadang ada survei yang loncat-loncat gitu, jadi misalnya ditanyain untuk pertanyaan mahasiswa nih, misalnya ditanyain bidang pekerjaan apa yang ingin Anda geluti setelah lulus, terus
pertanyaan yang paling bawah sendiri itu adalah ketika Anda menjalani masa kuliah gitu. Jadi di awal itu udah future oriented, terus di bawah sendiri itu ketika Anda menjadi itu back to the past itu lebih baik ketika Anda menjalani masa kuliah ada di awal survei pertanyaannya. Oke. Begitu sharing dari saya, dan yang terakhir length of time-nya itu reasonable. Jadi saya pernah bikin survei yang menggunakan Likert scale 5, itu length of time-nya 20 menitan, itu sudah dirasa cukup lengthy ternyata untuk partisipan. Jadi waktu itu saya concise lagi, saya bikin lebih padat materinya supaya bisa jadi hitungannya sih biasanya yang reasonable menurut partisipan tuh belasan menit. Belasan itu udah cukup kayak yang wah lumayan mengambil waktu saya nih gitu. Oke. Demikian Bapak dan Ibu sharing dari saya. Pertanyaan atau discussion are really welcome. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ada yang bisa diambil dari sharing saya kali ini. Saya kembalikan ke Pak Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.